datang menuju menyembah nama Dia. Izinkan saya untuk membaca laporan panitia Natal UPTD SD Negeri Langkate tahun 2022. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore buat kita sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Langkate bersama hamba Tuhan yang akan melayani kami di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Desa Perumahan Barat. Yang saya hormati Bapak Komite bersama dengan Bapak Mantan Komite, beserta dengan Dewan Guru dan juga rekan panitia, serta seluruh undangan warga masyarakat sekalian yang saya hormati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terlebih khususnya anak-anak siswa-siswi Yesus Kristus, karena atas berkat dan anugerahnya kita dapat berkumpul dan bersatu di gedung UPTD SD Negeri Langkate untuk bersama-sama merayakan acara perayaan Natal bersama dengan kami SD Langkate pada hari ini. Karena atas berkat dan pertolongannya kepada kami sebagai panitia perayaan Natal sekolah tahun 2022 dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Langkate dan petunjuk dan arahan oleh senior guru dalam sekolah ini, dan dengan adanya petunjuk dan arahan tersebut maka kami telah merencanakan ibadah perayaan Natal sekolah yang jadi pada hari ini. Maksud dan tujuan diadakannya perayaan Natal sekolah di tempat ini bersama dengan masyarakat adalah kita semua memaknai Natal yang telah lenyap di tengah pesta pora dan ketidaksadaran kita semua akan hakikat dari Natal itu sendiri. Pada 2000 tahun yang lalu, saat Yesus dalam rupa seorang bayi yang miskin lahir di kandang yang hina di tengah malam yang dingin dan suasana yang amat tidak nyaman, karena Kristus telah miskin demi kita sekalian. Patutlah kita mengingat dan memaknai peristiwa demikian guna membangun nilai-nilai kebersamaan antara masyarakat, baik sekolah maupun pendukung. Kegiatan ibadat perayaan Natal pada waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 21 Desember 2022 jam 5 sore. Sumber dana yang kami gunakan berasal dari sekolah sebesar 1 juta rupiah. Demikian laporan panitia Natal tahun 2022. Yesus Kristus Tuhan kita memberkati kita sekalian. Akhirnya saya dan seluruh panitia Natal sekolah tahun 2022 mengucapkan selamat Natal tanggal 25 Desember 2022 dan tahun baru 1 Januari 2023 kepada semua umat masyarakat yang merupakan pendukung sekolah. Semoga damai dan sukacita Natal kelahiran Yesus Kristus di dunia ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Waktu saya kembalikan. Rayakan. Yeah.
teks nata. Kepada petugas diberikan kesempatan. Tema Natal ini terangkum di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dan inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan..." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi sana, seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian teks Natal. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Baik, kita akan masuk pembakaran lilin. Sebelum itu kita melakukan pujian Yesus Terang Dunia. Bapak Komite SD Negeri Langfate, Ibu Evangelis Ice Mulani, Bapak mantan Komite SD Negeri Langfate, kepada hamba-hamba Tuhan bisa berada di depan.
waktu demi waktu. Ya Tuhan, ya Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di saat malam hari ini kami keluarga besar UPTD SD Negeri Lamfatay di tempat ini menaikkan segala rasa syukur kami ke hadapan hadirat Tuhan atas berkat pertolongan Tuhan di dalam kegiatan belajar selama 1 tahun lamanya. Ada begitu banyak hal tantangan yang mereka alami, namun oleh berkat pertolongan Tuhan mereka bisa lalui semuanya itu. Hingga sampai saat ini, di penghujung tahun ini kami ada bersama-sama untuk bersekutu memuji memuliakan akan nama-Mu di dalam perayaan Natal ini. Sungguh kami merasakan kasih sukacita itu di dalam kehidupan kami. Kami melihat perkembangan belajar dari anak-anak kami di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Engkau begitu baik menjaga memelihara mereka. Engkau begitu memberi hikmat bagi mereka, sehingga dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan, mereka saat malam hari ini tampil dengan luar biasa, memuji memuliakan akan nama-Mu. Hamba berdoa menyerahkan
akan kepala sekolah beserta dewan guru ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati akan kehidupan mereka, berikan mereka roh iman yang sama, agar mereka juga bergandeng tangan untuk terus melihat, mendidik, membina anak-anak yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tentunya mereka di dalam segala kesibukan mereka ada berbagai-bagai tantangan yang mereka hadapi. Namun kami sangat percaya bahwa Tuhan yang menetapkan mereka ada di sini. Tuhan juga yang akan bersama mereka untuk melihat anak bangsa yang Tuhan titipkan ada di sini. Bapa di dalam kerajaan surga, di tengah-tengah sukacita kami, orang tua-tua kami juga hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan tolong mereka, biarlah semangat anak-anak untuk melayani Tuhan malam hari ini menjadi motivasi mereka untuk mereka juga dengan penuh sukacita mengurus, membina, mendidik anak-anak ada di rumah, sehingga biarlah kelak mereka menjadi anak-anak yang dibanggakan Tuhan, nama Tuhan dipuji dan diperbesarkan. Hamba berdoa menyerahkan semua masa depan dari anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong mereka, sebagaimana Tuhan menolong orang lain, menolong juga anak-anak asal SD negeri Lampati ini, sehingga biarlah berkat keberhasilan itu menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa menyerahkan anak Tuhan yang terlibat langsung di dalam pelayanan malam hari ini. Tuhan bagi hidup mereka menjadi alat berkat di dalam tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur di masa-masa seperti ini ketika mereka berdiri melayani Tuhan, itu satu anugerah terindah. Biarlah Tuhan semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan mereka, dan mereka semakin berkurang-kurang, agar di dalam pelayanan yang mereka lakukan, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan keluarga besar UPTD SD Negeri Lampati di tempat ini. Amin. Terima kasih Anda yang sudah membawa kita di dalam doa syukur. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Icel melalui STH. Kita melakukan pujian kubur kemuliaan. Limpah syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang mempunyai pelayanan, yang boleh memberikan saya kesempatan ada di tempat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada panitia, bahkan juga seluruh dewan guru yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, sungguh hal yang sangat luar biasa, hal yang tidak terduga Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Dari tempat ini saya juga mengucapkan
beribu terima kasih kepada 8 tenaga sukarela yang boleh mengarahkan kami, mendidik kami di tempat ini. Dan mungkin adik-adik saya sekarang mempunyai gedung yang mewah. Di belakang ini ada gedung kami. Di sinilah kami dididik. Di sinilah kami dididik. Dengan moto pantang mundur. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak perlu memperkenalkan nama. Saya akan membacakan buat kita semua di bawah perikop kemuliaan Sion yang datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar di bawah tema yang terpampang di belakang saya, bahkan juga di hadapan Bapak Mama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari pembacaan kita ini, dikatakan bahwa bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Suatu ajakan yang dapat disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel ketika mereka dibebaskan dari masa pembuangan di Babel. Kalau bentukan terang di dalam setiap kehidupan kita, pada waktu belum ada lampu, bahkan juga belum ada seher dan lain sebagainya, orang-orang tua berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam terang, yaitu dengan menggunakan obor. Kemudian datang pelita, datang lagi aki dengan dia punya segala balon. Kemudian datang lagi lampu yang saat ini menerangi kehidupan kita. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi dikatakan bahwa bangkitlah menjadi teranglah. Fokus kita hanya kepada itu. Bangkitlah menjadi teranglah. Tadi dikatakan bahwa mengapa demikian, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Berbicara tentang bangkit dan menjadi terang, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Ada 2 alasan penting yang akan kita pelajari pada saat malam hari ini. Bagaimana kita mau bangkit dan menjadi terang? Kita melihat alasan yang pertama, mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang, yaitu kita harus bangkit dan menjadi terang karena kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Di ayat yang kedua, apa yang menjadi sebab kita harus bangkit dan terang, menjadi terang? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Berbicara tentang kegelapan, berarti tidak ada cahaya, sedangkan kekelaman artinya keadaan tidak ada cahaya. Kemudian Bapak sampaikan bahwa kalau untuk perencanaan itu sebelum saya ada, sekitar tahun 1950-an. Kemudian tetapi waktu itu sekolah tidak dapat didirikan di sini. Yang didirikan hanyalah di pusat desa, yaitu di Kudeman. Kemudian apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang tua? Ternyata orang-orang tua tidak berdiam diri, tetapi orang-orang tua telah mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu dengan menyelesaikan dosa untuk penolakan pendidikan pada tahun 1999. Kemudian hal itu terjawab pada tahun 2002. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi dikatakan bahwa orang-orang Yahudi mengharapkan bahwa akan datang pengharapan, yaitu yang menyelamatkan kehidupan mereka dari ketertinggalan mereka, dari kekelaman mereka.
Hal itulah juga yang dapat dilakukan oleh orang-orang tua di tempat ini. Bahwa bagaimana caranya untuk menyelamatkan negeri yang tertinggal ini, bangsa yang tertinggal di tempat ini. Orang-orang tua tidak kehidupan mereka, bahkan juga bukan hanya ibadah mereka berkenan kepada mereka, tetapi Allah juga memberikan sukacita, bahkan juga damai sejahtera yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sungguh luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan mereka. Ketika bangsa Yahudi mengharapkan pertolongan, dari manakah akan datang pertolongan? Yesaya memberikan satu ajakan kepada orang-orang bangsa Yahuda, bahkan juga orang-orang Mesir, bahwa mereka harus bangkit dan menjadi terang. Jika hal itu datang kepada kita, Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi dikatakan bahwa dosa mengakibatkan kegelapan, bahkan juga kekelaman di dalam kehidupan kita. Maka apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Mari kita mau membuka hati untuk diubahkan oleh Kristus. Mari kita mau membuka hati untuk diubahkan oleh Kristus. Karena orang yang membuka hati diubahkan oleh Kristus, tadi kita melihat bahwa ada berkat yang Allah sediakan bagi kehidupan mereka. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari pada saat malam hari ini, mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Kita melihat tadi firman Tuhan jelas bahwa terangmu telah datang. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang terang. Siapakah sumber terang itu? Sumber terang itu adalah Allah itu sendiri. Setiap kehidupan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya atas perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan boleh Terima kasih kita. Biarlah firman ini menjadi bekal bagi kita bagi hari-hari yang ke depan. Bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, mari kita memberikan tangan untuk Tuhan. Baik, di sini kami panggil pujian dari SMP Negeri Langkapai. Kita melakukan pujian rayakan Yesus Raya.
ada yang mungkin sudah keluar, kita yang masih ada, yang masih percayakan untuk kita jalani hidup di dunia kita yang ini. Semua seluruh yang ada, kita berjalan pada apa adanya. Undangan yang saya terima, saya lihat apa yang merupakan pengalaman tahun 2002 tadi saya dengar alumni sekolah ini sekian tahun 2002 untuk negeri ini ibu guru satu, ibu Lea ada dalam ruangan. Nah, waktu 2002 itu dia sendiri dengan memiliki jiwa semangat kartini mengajar anak bangsa. Dan waktu itu yang untuk memasuki SD yang sepertinya tidak jelas begitulah. Anak-anak yang masuk pertama itu saya pikir ada yang sudah bisa menyelesaikan studi terakhir pada tingkat pendidikan sarjana. Ada dua yang saya masih ingat, saya persilakan Silpa dan Seril silakan berdiri di depan untuk adik-adikmu sudah bisa mendengar. Silakan gerak cepat. Tidak berkecil hati kalau ada yang saya tidak sebut nama, tapi dua orang ini yang saya ingat sampai hari ini. Mereka sudah bisa ada di sini. Ini SD yang tidak jelas punya hasil itu ya ini sampai sekarang. Ya silakan duduk. Nah, di belakang dari Ibu Lea itu ada sekitar 13 atau 14 ibu guru, termasuk ada yang sementara dalam juang pendidikan dan yang sudah selesai. Itu di belakang dari Ibu Lea. Sedangkan bagi lelaki, kasihan ya, ingat apa kau pilih ini pulang kampung terus. Kemiri turun juga ini, dia ini tumbuh naik, dia ini banyak sekali ini dikatakan sudah bisa pulang. Kita dapat bantuan, saya kira ke gedung belajar, tapi ke perpustakaan. Kita dikasih yang kecil dulu, kita dikasih yang kecil, nanti dia berusaha lagi datang yang ini, yang 3 ruang ini. Itu fondasi itu swadaya dari kita yang ada di sini. Fondasinya tukang yang tarik tali dan bikin fondasi itu saya kasih 50.000. Dia bilang sudah sekolah ini saya punya. Saya juga minta terima kasih sehingga saya sudah bisa beli sapu lagi. Nah, jadi itu ini. Sedangkan yang lain-lain keterlibatan kita semua. Kita menoleh ke belakang hal-hal yang terjadi di masa yang lalu. Kekurangan-kekurangan kita. Kalau tadi yang terkhotbah itu setelah dia memberikan pertanyaan. R.A. Kartini dia sebagai perempuan yang merintis pendidikan. Waktu 2002 itu Ibu Guru Lea Lambila sendiri yang ada mengajarnya di sini. Sekarang sudah bisa ada 13 atau 4, termasuk dia 14. 13 orang ada di belakang dari ini. Bagi laki-laki yang kurang. Nah, ini menjadi harapan bagi kita sekalian untuk kita tetap ini berusaha untuk menyekolahkan anak. Jangan berkecil hati yang ambil jurusan lain. Saya tidak ini. Sebab ada yang ada di jurusan komputer, ada yang di kebidanan, dan yang lain-lain. Tapi yang saya tahu itu hanya itu untuk bagian pendidikan. Yang ada di pengembangan itu sebetulnya menjadi bagian kita.
tetapi waktu itu orang-orang tua menolak. Seterusnya tahun 80-an, 1980-an, SD Impres Kalamana sebetulnya ditawarkan untuk di tempat ini, tetap tolak. Tetap tolak itu yang anak-anak maju paksa sampai di setingkat SMA, terus pulang kampung. Orang yang pertama untuk masuk pada jenjang SMA, Bapak Matias Kambai, yang biasanya dipanggil Bang Mat. Beliau orang pertama untuk tembus pada SMA. Terusnya berikut dari itu ada beberapa tenaga buruh, anak-anak muda yang belajar sudah sampai di terima ijazah, semua sudah pulang kampung. Potong kebun. Kira-kira apa yang menjadi ini penyebabnya? Pikir penolakan sekolah. Penyelesaiannya kali ini diungkapkan ke kota Baru 1999. Ini penyakit ini perlu diselesaikan, diakui kepada Tuhan dan didoakan. Akhirnya sudah mulai masuk tembus pada jenjang perguruan tinggi atau pada universitas. Itu saya tidak bilang ini saya, tapi adik saya Naman orang pertama untuk tembus pada jenjang perguruan tinggi. Nah, sudah mulai buka pintu, lain-lain sudah masuk. Nah, ini kobaran semangat dari penyelesaian itu dia. Tuhan membuka pintu langit, pintu pendidikan untuk negeri ini yang perlu diperhatikan oleh kita sekalian. Maaf Mama, bahwasanya dalam ketertinggalan kita di masa yang lalu, kita tidak boleh pupuk itu terus. Barang yang kita sudah sangkal itu tetap disangkal dan tetap dilupakan. Kita berpikir bagaimana sehingga ada bangunan megah yang sudah bisa turun. Kalau kita bukan hati, pikiran, tangan kita ada berarti ini sekolah ini bisa dirubah. Tetapi kita kalau semua pada genggam tangan, merusak begini tetap ada. Saya juga menyatakan terima kasih kepada Bapak Kepsek yang ada. Sekolah ini beliau ada, sudah ada peningkatannya. Sekolah apa tadi? Merdeka. Penggerak, SD Penggerak. Nah ini bukan kita yang berusaha berjuang, tidak. Beliau ini berjuang, pakai otak bagaimana untuk dia sudah bisa sukses. Sekian banyak sekolah di Kabupaten Alor ini, Langkati juga sudah bisa lolos juga. Hanya ada berapa sekolah yang lolos. 16. Langkati sudah bisa masuk juga. Entah sadar atau tidak, pernah Natal yang sedemikian ini dirintis oleh Bapak Jan Eden Karmana. Di tempat inilah ada seorang hamba Tuhan dalam ibadah Natal itu. Anak ini kemudian hari jadi bagaimana? Saya ada dulu satu titik ini bagaimana anak-anak di tempat ini orang punya perjalanan. Terus Lampade, Bapak Ibu Guru SMP Lampade yang mungkin hadir pada malam ini, saya mengucapkan terima kasih juga secara khusus buat kami alumni SD Lampade yang hari ini mungkin bersama dengan kita semua di sini. Jangan sampai ada sumbalas ini. Mengantuk kok? Ya. Mengantuk. Yang sampai ada yang hadir dan cinta ini kepada gurunya gak datang sekolah, datang ikut Natal. Ada? Tidak. Tidak. Kita datang karena apa? Kita cinta pendidikan toh atau tidak? Cinta anak-anak bangsa di sini, cinta ini guru-guru. Karena itu kita ada di sini untuk kita semua bersyukur pada akhir tahun. Ini tahun terakhir ini, bulan terakhir untuk memasuki tahun kita akan masuk ke tahun 2023.
malam ini menjadi kesan bagi kita itu kita semua hadir dalam ruangan ini pada bulan terakhir dari tahun ini untuk kita bersyukur kepada Tuhan selama 1 tahun pelajaran. Semua dewan guru, anak-anak yang ada di sini dalam suasana sukacita, bahkan kita sebagai pendukung semua kita ada dalam suasana sukacita. Kita diundang oleh guru-guru tempat ini, kita berkumpul di sini. Kita bersyukur toh. Jangan sampai ada yang iri hati ingin mencita terhadap anak-anak, terhadap guru-guru yang ada, karena mungkin ada yang terlalu jahat pukul dia punya anak barangkali. Tetapi itu tidak boleh juga. Hal-hal begitu kita pastikan. Tanpa pendidikan dunia ini buta. Kalau sudah buta bagaimana? Kita tidak bisa meraba apa-apa, atau tidak bisa kita lihat terang. Jadi lewat tema yang ada ini, Bapak Mama sekalian, pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu dia bikin terang di dunia ini, termasuk kampung halaman kita ini. Kalau tanpa pendidikan tidak mungkin kita bisa melihat yang baik. Tanpa pendidikan mungkin tidak bisa duduk di terang ini, karena pendidikan orang bisa ciptakan di barang. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan, juga apapun yang dapat kami lakukan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pada malam ini. Biarlah Tuhan juga boleh menolong dan memberkati. Secara khusus anak-anak didik di tempat ini yang boleh melibatkan diri di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan juga boleh menolong dan memberkati setiap kehidupan mereka ya Bapa. Agar setiap talenta yang oleh Tuhan anugerahkan bagi kehidupan mereka, mereka juga boleh pakai untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Engkau Allah juga yang boleh menolong dan memberkati setiap kehidupan kami masing-masing. Segala tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kehidupan kami, Tuhan juga boleh menolong dan memberkati ya Bapa. Agar kami tetap aman di dalam lindungan Tuhan, kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya.